Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi kita dengan channel Bodas TTC dan Akademi. Saya Roni Pakaya, pelatih Bodas TTC dan Akademi. Pada episode kali ini saya akan memberikan tentang pemanasan sebelum berlatih, atau lebih kita kenal dengan bahasa Sundanya stretching dinamis atau stretching statis. Jadi kita kali ini akan mempraktekkan pemanasan-pemanasan sebelum berlatih, di mana pemanasan-pemanasan itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah pemanasan dinamis dan yang kedua adalah statis. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan yang namanya stretching statis. Oh iya, sebelumnya saya mau jelaskan ini, kalau menurut saya ya, penggunaan daripada stretching ini ada yang di awal, ada yang di akhir. Kalau saya sering menggunakan stretching statis itu di awal sebelum mereka berlatih, dan stretching dinamis itu saya pakai di akhir. Jadi tapi itu kan terserah Anda juga bisa memilih, dan itu tidak jadi satu kepastian bahwa stretching statis di awal, stretching dinamis di akhir. Ada juga yang menggunakan stretching statis dan dinamisnya barengan gitu loh, di awal dan di akhir. Tapi kali ini saya akan mempraktekkan tentang stretching statis itu seperti apa. Stretching statis itu yaitu stretching yang dilakukan oleh seorang atlet sebelum melakukan aktivitas dengan tidak melakukan gerakan berlari ataupun berjalan. Dan kalau stretching dinamis itu adalah stretching yang dilakukan sambil berlari ataupun berjalan. Jadi stretching statis itu stretching yang di tempat. Baiklah, seperti biasa saya ditemani oleh atlet-atlet dari Bodas TTC dan Akademi. Anak-anak ini semua. Nah, kali ini mereka akan mempraktekkan tentang stretching statis dulu ya. Stretching statis yang sering mereka lakukan sebelum berlatih. Oke, anak-anak, kita siap? Ya. Buka kakinya selebar ini. Oke, siap. Nah, ini kita temu masalah tentang cara berdiri. Nah, cara berdiri ini kaki anak agak terbuka. Ini harusnya mereka dengan sejajar gini dan berdiri di antara dua badan. Ini kakinya. Nah, ini kita perlu perhatikan juga ya, karena stretching ini berpengaruh sama atlet agar terhindar dari cedera. Ya. Ini lurus gini. Nih, ini jangan kebuka. Ini lurus dan agak sedikit kebuka ya. Oke. Siap, kita mulai dengan stretching pertama. Ini lurus, angkat, tak. Oke. Terus, nah stretching, setiap gerakan stretching itu kita lakukan dengan durasi 15-16 detik. Jadi agar benar-benar stretchingnya benar. Ya, ini harus dilakukan dengan kokoh dan tidak bisa asal-asalan. Oke, ini stretching yang pertama. Ya, cukup. Setelah itu kita renggangin sebentar, kasih jeda, terus kita lanjut ke stretching berikutnya. Ini ke depan. Tangan harus lurus dan posisi badan harus kokoh. Apapun yang mereka lakukan harus dalam keadaan kokoh. Nih. Dalam artian bukan tegang, bukan kaku, tapi kokoh. Oke, cukup. Nah, yang gerakan berikutnya tetap dengan tangan seperti ini, tapi kita tarik ke arah kanan.
Nah, ini harus diperhatikan. Apapun, kadang-kadang anak-anak melakukan hal ini asal-asalan gitu. Nah, ini harus peran seorang trainer untuk memperhatikan gerakan-gerakan stretching anak-anak. Oke, cukup. Yang berikutnya, tetap gerakan yang sama tapi dia arahnya ke kiri. Ayo. Oke, ini kaki jangan diangkat. Buka. Nah, ini dengan posisi badan gini. Jadi ini ketarik. Ini ketarik berasa di sini semua. Ini menghindari cedera di bagian sini. Oke. Fokus di gerakan. Ya. Cukup. Berikutnya kita dengan satu tangan ngambil ini. Terus ini ditarik. Nah, tadi gerakan yang sama, ayo mulai. Dengan gerakan yang tadi, ini sama ini kelihatan sama tapi berbeda. Kalau ini kita narik gini, ini semua begini, semua ketarik. Ini kita sampai ke pergelangan menarik. Kali ini kita menarik yang ini. Ayo. Oke, cukup. Terus ini lagi, tarik. Ya, cukup. Nah, kita lakukan gerakan yang berikutnya seperti ini. Siap. Jaga jaraknya. Cek, cek. Ya. Terus kita gerakin gini. Oke. Siap, mulai. Ini harus benar-benar kokoh. Tangan mereka harus kokoh, lurus. Pandangan ke depan. Oke, cukup. Terus yang berikutnya, ini gini. Nah, ini pun harus kokoh, benar-benar kokoh. Apapun yang kita lakukan dalam posisi kokoh, tapi bukan berarti kaku atau tegang. Oke, siap? Mulai. Semua penuh power, semua penuh dengan kekuatan semua. Jadi tidak asal-asalan. Ya, cukup. Ini stretching di bagian atas, stretching statis di bagian atas. Sekarang kita ke stretching statis di bagian bawah, ke kaki. Nah, anak ikutin ya. Nih, ini kaki lurus, posisi kaki, baik saya menyamping. Ini posisi kaki lurus gini. Ini kita hitung selama 15 detik. Setelah 15 detik baru kita turunin tak selama 15 detik juga. Ya. Oke, siap? Ayo, kaki depan maju. Ya. Lurus belakang. Ya, siap. Ya, mulai. Maju dikit, kaki harus menapak, ini menggantung kakinya. Ini menapak, napak terus ya. Kaki harus menapak. Ya. Nih, agar ketarik, hamstringnya ketarik sini. Oke, tarik. Oke, turun. Lututnya turun. Nah, kalau lutut turun, ini keangkat. Oke. Cukup. Pindah kaki sebelah lagi. Ya, lurus. Turun. Ya, cukup. Sekarang kita ke sisi bagian depan. Nih, contohnya majuin kaki ke depan. Kita angkat ujung kakinya, badan nunduk ke bawah. Oke, siap? Bikin kaki kiri depan. Kaki kiri depan.
kiri, ya. Angkat ujung kakinya, ditarik, badan si lurus dalam kondisi yang diam dan kokoh. Oke, cukup. Ganti kaki satu lagi, ya, kaki satu lagi, tarik. Ini diambil kakinya, tarik ke atas kakinya dengan tangan, ya. Oke, cukup. Nah, tadi sudah kita praktekin stretching statis bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita akan praktekin stretching statis atas dan bawah. Nih, praktekin ya. Siap? Nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, siap. Buka kakinya. Ya, tangannya lurus dalam keadaan kokoh. Terus ayo mulai cek. Cek, siap, mulai. Ya, cukup. Nah, ini kita kolaborasikan antara stretching atas dan stretching bawah. Setelah itu kita bikin, setelah kita stretching begitu, baru kita bikin lagi stretching yang ini. Ini kita narik gini. Nah, ini stretching. Kenapa saya bikin di sesi terakhir? Karena ini stretching setelah anak-anak suhu badannya mulai naik, otomatis keseimbangan badannya ada. Dan di sini kita melakukan stretching sekalian dengan keseimbangan badan, menjaga keseimbangan badan. Seperti ini. Ya, oke, siap, lakukan. Tangan depan, menjaga keseimbangan badan. Tangan depan, ya, agar keseimbangan badan terjaga. Kita mengkolaborasi antara stretching, kaki, serta keseimbangan badan. Oke, cukup. Satu lagi. Nah, ini goyang-goyang kan? Ini keseimbangan badan ini yang harus dijaga. Ini sangat penting keseimbangan badan. Oke, cukup. Terus kita lakukan yang ini lagi. Ini, ya. Kita menjaga keseimbangan badan. Anak-anak tetap dengan kondisi yang kokoh. Siap? Ayo, tarik. Kaki kanan. Ya. Keseimbangan badan sangat penting banget buat anak-anak. Ya, cukup. Ganti yang kaki satu lagi. Tetap dengan menjaga keseimbangan badan. Oke. Oke, cukup. Nah, berikutnya ini. Oke, bikin ya. Siap? Mulai. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, cukup. Oke, nah, kita udah lakukan stretching atas untuk tangan, kaki, dan untuk bagian pinggul serta bahu. Sekarang terakhirnya kita pakai stretching di bagian sisi leher. Kenapa saya lakukan ini yang terakhir juga, yang paling terakhir? Karena paling banyak anak-anak baru awal berlatih ini pasti bersih tegang. Jadi kita rilekskan dulu dengan stretching yang lain. Nanti terakhir, karena ini sangat berisiko, risikonya sangat tinggi, maka kita lakukan ini di stretching yang terakhir. Oke, anak-anak ikut ya. Ini pun harus dilakukan dengan serius, jangan asal-asalan, karena ini sangat berefek besar di urat-urat leher mereka. Cukup, paling ke sebelah. Ya, cukup. Sebelah lagi. Ini kita berpaling gini. Terkadang orang melihat kita ini
ini sebenarnya percuma, tapi tidak percuma. Ini ada ngaruh loh. Ini menjaga agar anak-anak tetap dengan kondisi yang sempurna dan tidak goyang sini goyang sana gitu. Karena kalau begini-begini mereka bisa, ini bisa ngaruh loh. Ini bisa ada pengaruh cedera di sisi leher. Oke, cukup. Paling sebelah. Terkesan tidak penting, tapi sangat penting. Oke, cukup. Ke bawah. Ya, ke atas. Ya, cukup. Setelah itu baru kita rilekskan dengan memutar pelan-pelan. Sekali, terus mutar lagi. Oke. Pelan-pelan. Jadi mutar gini ke belakang gitu. Kasih ke atas kepalanya, ya. Ya, balas, ya. Terus habis itu kita palingkan pelan-pelan. Kita kolaborasikan. Nah, semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Oke, cukup. Baik, itulah contoh-contoh daripada stretching statis yang sering kami lakukan di Bodas TTC dan Akademi. Nanti setelah ini dilakukan sebelum anak-anak melakukan latihan. Nah, setelah stretching statis ini baru kita masuk ke yang namanya stretching dinamis. Stretching dinamis ini kita lakukan dengan berlari-lari kecil, jadi sambil menggerakkan semua badan mereka. Nah, saya selalu menggunakan ini sebelum latihan, habis ini, tapi saya setelah itu baru saya lanjut dengan yang dinamis. Baik, untuk yang dinamisnya kita akan lakukan juga. Oke, siap? Stretching dinamis kita lakukan, anak-anak dengan kondisi ada di tempat, tapi mereka melakukan gerakan berlari seperti ini. Jadi semua menggerakkan badan. Oke, siap? Ya, siap, kaki. Siap, agak sedikit merapat. Terus kita mulai dengan gerakan gini. Jadi semua digerakkan. Oke, siap, mulai. Ini angkat, ini lututnya diangkat ke depan, didorong ke depan, dan ini bergerak. Jadi semua bergerak badannya. Ya, ke depan, kecil-kecil, terus ke belakang. Ya, ya. Jadi maju ke depan, terus ke belakang, gini. Nah, ini stretching dinamis yang saya pakai. Stretching dinamis yang sifatnya simple, jadi tidak terlalu ini. Oke, cukup. Nah, yang berikutnya kita lakukan stretching dinamis yang kaki ke depan, sama juga ke belakang, ke depan. Oke, siap? Ya, siap. Mulai. Ke depan, mundur, ya, ya, cukup. Nah, stretching dinamis berikutnya yaitu kaki ke belakang. Kayak ini, tangan di belakang posisi gini agar menjaga keseimbangan anak-anak. Kalau dia kadang-kadang begini, itu tangannya agak goyang-goyang. Nah, kita tahan di sini, terus kita begini, ke depan, terus ke belakang, ke depan, ke belakang. Oke, siap. Mulai.
cukup. Nanti setelah ini baru mereka melakukan jogging untuk lebih menaikkan suhu badan mereka. Ini udah naik tapi belum maksimal, maka ditambah dengan jogging. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.